Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 23, Gelombang 3, Kelompok 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Sosialisasi Anti Plagiarisme dengan aplikasi Turnitin dan penggunaan aplikasi Mendeley sebagai reference manager pada karya tulis mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi Universitas Bangka Belitung. Saya saat ini merupakan seorang dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Saya mengambil S1 saya di Universitas Komputer Indonesia Bandung, mengambil jurusan akuntansi. Selanjutnya, mengambil S2 saya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Sains Akuntansi. Adapun pengalaman kerja saya sebagai berikut. Pada tahun 2019 sampai 2020, saya pernah menjadi atau terlibat dalam proyek pengembangan sistem IPNBP milik Kementerian SDM. Dan pada tahun 2017 sampai 2018, saya pernah bekerja sebagai akuntan proyek pada PT Geotekindo. Adapun tugas dan fungsi dosen adalah sebagai berikut: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta pendidik dalam pembelajaran, menunjang tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat RPKPS bagi koordinator pelajaran, dan membuat SAP dan juga bahan ajar. Terdapat 6 isu strategis yang berkaitan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Yang pertama, terkait dengan kapasitas ruang kelas yang terbatas. Yang kedua, penggunaan learning management system yang belum optimal. Ketiga, kemampuan bahasa Inggris dosen yang masih rendah. Keempat, pengadaan dosen di Fakultas Ekonomi masih kurang. Kelima, kualifikasi dosen berpendidikan S3 masih terbatas. Dan yang terakhir, tingginya tingkat plagiarisme karya tulis mahasiswa akuntansi Universitas Bangka Belitung. Baiklah, kita akan membahas isu yang pertama terkait dengan kapasitas ruang kelas yang terbatas. Berikut saya sajikan tabel rasio perbandingan ruang kelas dan mahasiswa. Dapat dilihat bahwa jurusan akuntansi, manajemen, dan juga ekonomi, rasio kapasitas ruangan yang saat ini diisi yaitu 104 untuk jurusan akuntansi, 109 untuk jurusan manajemen, dan 117 untuk jurusan atau prodi ekonomi. Sedangkan kapasitas ruang seharusnya diisi sekitar 23 sampai 42 orang. Yang kedua, isu terkait penggunaan learning management systems yang belum optimal. Berdasarkan hasil diskusi saya bersama mentor, beberapa alasan yang mendasari permasalahan. Yang pertama, dosen yang enggan untuk mempelajari aplikasi tersebut secara otodidak ataupun bertanya dengan senior yang terlebih dahulu sudah menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kedua, pihak Fakultas Ekonomi juga masih kurang dalam memberikan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi LMS bagi para dosen baru, sehingga banyak ditemukan dosen baru kebingungan ketika mengakses Yakat dan Edlink untuk pertama kalinya. Isu yang ketiga terkait dengan kemampuan bahasa Inggris dosen yang masih rendah. Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor yang sekaligus ketua jurusan akuntansi UBB, beberapa alasan yang mendasari permasalahan. Yang pertama, keengganan dosen untuk mengaplikan bahasa Inggris dalam ketika bekerja. Kedua, tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri karena merasa tidak mampu berbahasa Inggris. Ketiga, kurang tersedianya pelatihan ataupun seminar bahasa Inggris di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
Dan yang terakhir, keengganan dosen untuk mencari sendiri pelatihan ataupun seminar berbahasa Inggris di luar kampus. Isu yang keempat terkait dengan pengadaan dosen di Fakultas Ekonomi yang masih kurang. Dapat dilihat di bawah ini tabel jumlah dosen dan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, bahwa jumlah dosen Fakultas Ekonomi hanya berjumlah 54 orang, sedangkan jumlah mahasiswa aktif berjumlah 1.702. Artinya di sini diperlukan tenaga kerja tambahan dosen untuk untuk mengakomodir kelebihan mahasiswa yang sangat banyak ini. Kelima, isu terkait kualifikasi dosen berpendidikan S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung masih terbatas. Tabel kualifikasi pendidikan bisa dilihat di bawah ini, bahwa dosen berpendidikan S3 di Fakultas Ekonomi hanya berjumlah 9 orang. Oleh karena itu, agar terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik, Fakultas Ekonomi diharapkan dapat memotivasi dan juga mendorong dosen yang masih berpendidikan S2 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Yang keenam, terkait dengan tingginya tingkat plagiarisme karya tulis mahasiswa akuntansi UBB. Saya melakukan pengecekan random terhadap 15 karya tulis ilmiah atau skripsi dari alumni jurusan akuntansi. Didapatkan bahwa ke-15 karya tulis tersebut, hasil turnitin atau pengecekan plagiarisme mereka masih di atas standar ideal, yaitu 20-25%. Selanjutnya, keenam isu tadi dianalisis menggunakan metode APKL. A. Merepresentasikan aktual, P. Problematik, K. Kehalayakan, dan L. Layak. Dari keenam isu yang akan dibahas, dapat dilihat bahwa isu terkait dengan tingginya tingkat plagiarisme karya tulis mahasiswa jurusan akuntansi UBB menjadi isu yang paling tinggi atau menjadi prioritas utama untuk dibahas. Skor yang diberikan pada kriteria APKL merupakan hasil dari diskusi bersama dengan mentor dan juga pihak yang terkait. Selanjutnya, setelah melakukan analisis isu menggunakan APKL, selanjutnya penulis atau saya sendiri menggunakan analisis lanjutan, yaitu USG. Keenam isu yang akan dibahas selanjutnya diberikan rubrik skor. U. Menandakan urgency, S. Seriousness, dan G. Growth. Dari keenam isu, dapat dilihat bahwa peringkat pertama atau isu yang menjadi fokus, yaitu terkait dengan tingginya tingkat plagiarisme karya tulis mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Bangka Belitung. Berikut merupakan fishbone diagram terkait dengan isu utama yang akan dibahas terkait dengan tingginya tingkat plagiarisme karya tulis mahasiswa jurusan akuntansi UBB. Dari segi bahwa didapati mahasiswa kurang memahami pentingnya penggunaan aplikasi reference manager atau kutipan seperti Mendeley. Selanjutnya, kurangnya pelatihan anti plagiarisme yang disediakan oleh jurusan akuntansi. Selanjutnya, mahasiswa belum mengerti cara parafrase kalimat. Kurangnya sosialisasi dari pihak jurusan terkait cara menghindari plagiarisme ketika menulis. Dan terakhir, mahasiswa tidak mengetahui bahwa plagiarisme merupakan tindak kejahatan di dunia akademik. Selanjutnya dari material, bahwa belum ada pelatihan di jurusan akuntansi terkait penggunaan aplikasi reference manager seperti Mendeley, dan belum adanya buku panduan anti plagiarisme bagi mahasiswa ketika menulis karya tulis. Dari mesin, aplikasi pengecekan plagiarisme karya tulis sangat mahal, dan yang terakhir, belum terinstalnya aplikasi reference manager seperti Mendeley di laptop mahasiswa. Untuk metode pengecekan tingkat plagiarisme yang ada di jurusan akuntansi masih belum optimal. Adapun rencana kegiatan aktualisasi, saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-kegiatan yang berisi, yang pertama, konsultasi dan penyusunan kesepakatan penjadwalan dengan coach dan mentor terkait kegiatan pelatihan. Yang kedua, sosialisasi anti plagiarisme dengan pemanfaatan sosial media dan poster. Dan yang ketiga, mencari referensi untuk penyusunan buku panduan elektronik aplikasi Mendeley. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan, di mana saya akan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley bagi mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi. Yang terakhir, tahap pasca kegiatan,
di mana saya melakukan pembimbingan dan pendampingan penggunaan aplikasi Mendeley. Keenam, monitoring penerapan penggunaan aplikasi Mendeley pada penulisan tugas makalah akhir pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Dan yang terakhir, pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Mendeley di YouTube jurusan akuntansi. Adapun keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar PNS untuk rencana kegiatan yang pertama, terkait dengan konsultasi dan penyusunan kesepakatan penjadwalan dengan coach dan mentor terkait kegiatan pelatihan. Bisa dilihat bahwa nilai berorientasi pelayanan berarti saya berkomunikasi untuk menghasilkan kegiatan yang baik bagi mahasiswa. Akuntabel artinya saya bertanggung jawab terhadap kegiatan pelatihan yang akan dilakukan. Kompeten melaksanakan saran dan masukan dari berbagai pihak dengan baik. Harmonis mendengarkan pendapat. Loyal, berdedikasi dan berkontribusi bagi instansi melalui kegiatan yang akan dilakukan. Dan adaptif, menggunakan sosial media sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi, serta kolaboratif, yaitu koordinasi dengan coach dan pihak yang terkait. Rencana kegiatan yang kedua terkait dengan sosialisasi anti plagiarisme dengan pemanfaatan sosial media dan poster. Untuk berorientasi pelayanan, artinya saya memahami kebutuhan jurusan akuntansi dan mahasiswa melalui poster anti plagiarisme yang saya hasilkan. Akuntabel, saya mendesain poster kegiatan dengan cermat. Kompeten, mendesain poster dengan kualitas terbaik. Harmonis, mendengarkan masukan mentor terkait dengan letak pemasangan poster. Loyal, berkontribusi bagi jurusan melalui poster yang akan dipasang. Adaptif, kreatif melalui poster yang dihasilkan. Dan kolaboratif, komunikatif dalam hal pemasangan poster di jurusan akuntansi. Rencana kegiatan yang ketiga yaitu mencari referensi untuk penyusunan buku panduan elektronik aplikasi Mendeley. Berorientasi pelayanan, yaitu solutif karena memberikan ide untuk membuat buku panduan kepada mahasiswa. Akuntabel, cermat dalam memilih referensi yang digunakan dalam penyusunan buku panduan. Kompeten, melakukan riset dengan sebaik-baiknya. Harmonis, mendengarkan pendapat, masukan dari pihak lain terkait penyempurnaan buku panduan. Loyal, berkontribusi bagi instansi melalui output buku panduan. Adaptif, kreatif dan inovatif dalam menyusun buku panduan. Dan kolaboratif, koordinasi dengan para pihak yang terkait. Rencana kegiatan yang keempat terkait dengan pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley. Untuk berorientasi pelayanan, saya solutif karena memberikan ide untuk mengadakan pelatihan. Akuntabel, melaksanakan kegiatan pelatihan dengan tanggung jawab. Kompeten, membantu mahasiswa dalam belajar penggunaan aplikasi Mendeley. Harmonis, mendengarkan pendapat atau masukan dari pihak jurusan dan pemateri kegiatan. Loyal, berdedikasi dan berkontribusi bagi instansi melalui kegiatan dan sosialisasi. Adaptif, menyebarluaskan informasi pelatihan melalui sosial media. Kolaboratif, koordinasi dengan berbagai pihak. Rencana kegiatan yang kelima terkait dengan pembimbingan dan pendampingan penggunaan aplikasi Mendeley bagi mahasiswa. Berorientasi pelayanan, saya memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa yang ingin melakukan konsultasi penggunaan aplikasi Mendeley. Akuntabel, bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang ingin melakukan bimbingan. Kompeten, melaksanakan tugas sebagai pembimbing dengan baik. Harmonis, mendengarkan pendapat dari mahasiswa yang melakukan bimbingan. Loyal, berdedikasi dan berkontribusi bagi instansi melalui kegiatan pembimbingan dan pendampingan. Adaptif, menggunakan sosial media sebagai salah satu sarana untuk membimbing mahasiswa. Dan kolaboratif, terbuka untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan mahasiswa selama bimbingan. Rencana kegiatan yang keenam terkait dengan monitoring penerapan penggunaan aplikasi Mendeley pada penulisan tugas makalah akhir Sistem Teknologi Informasi. Berorientasi pelayanan, berkomunikasi dan bekerja sama dengan mahasiswa. Akuntabel, bertanggung jawab terhadap mahasiswa melalui kegiatan monitoring. Kompeten, mampu melaksanakan tugas dengan baik. Harmonis, membantu mahasiswa yang kesulitan ketika menggunakan aplikasi Mendeley. Loyal, memantau perkembangan hasil tulisan mahasiswa. Adaptif, bertindak proaktif kepada mahasiswa. Kolaboratif, terbuka untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan mahasiswa selama kegiatan monitoring. Rencana kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Mendeley di YouTube jurusan akuntansi.
Berorientasi pelayanan, memenuhi kebutuhan mahasiswa melalui video yang dihasilkan dan diupload di sosial media. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh melalui hasil karya video tutorial. Kompeten, menghasilkan video dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai pendapat atau masukan dari mentor terkait video tutorial sebelum diupload ke sosial media. Loyal, berkontribusi bagi instansi melalui output yaitu video tutorial. Adaptif, mengembangkan kreativitas dengan memanfaatkan sosial media. Dan kolaboratif, koordinasi dengan mentor terkait penyempurnaan video akhir sebelum diupload ke sosial media. Adapun dampak pemecahan isu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta, satu, bentuk komitmen dan kontribusi peserta untuk melakukan perbaikan tiada henti. Dua, sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri. Tiga, contoh laporan aktualisasi yang mana peka terhadap isu atau masalah yang harus diperbaiki di lingkungan tempat bekerja. Dan yang keempat, wujud konsistensi selaku calon ASN yang dituntut harus selalu berinovasi. Bagi unit kerja, dalam hal ini yaitu jurusan akuntansi Universitas Bangka Belitung. Yang pertama, tercapainya visi, misi, dan tujuan jurusan akuntansi Universitas Bangka Belitung. Dan yang kedua, membantu untuk mewujudkan nilai-nilai organisasi Universitas Bangka Belitung. Untuk masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, yang pertama, mahasiswa akan mendapat tambahan ilmu terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley. Yang kedua, jaminan tercapainya kualitas karya ilmiah mahasiswa jurusan akuntansi yang lebih baik. Ketiga, membantu menjawab tantangan lokal dan global melalui pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley dan juga Turnitin. Dan yang terakhir, terciptanya lulusan kerja yang memiliki kemampuan dan kompetisi yang lebih baik lagi. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi dapat dilihat dari jadwal harian kegiatan aktualisasi sebagai berikut, di mana tahap persiapan pada bulan tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober, di mana tahap pelaksanaan atau tahap yang kedua yaitu pelatihan aplikasi Mendeley, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 4, di mana tahap terakhir yaitu tahap evaluasi yaitu pada tanggal 7 November sampai dengan pada tanggal 25 November. Adapun identifikasi kendala dan rencana antisipasi yang akan dilakukan peserta, yang pertama yaitu potensi kendala, kesibukan tinggi dari para mentor dan pihak terkait, rencana antisipasi, melakukan koordinasi di sela-sela kesibukan, dan pemberian ruang waktu yang cukup lama ketika kegiatan rapat koordinasi atau penyusunan berlangsung. Kedua, kesibukan tinggi dari peserta dilatsar atau penulis sendiri, di mana rencana antisipasi yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan sesama dosen untuk saling backup dan saling support. Ketiga, kurangnya minat peserta pelatihan aplikasi Mendeley dengan cara melakukan promosi dengan gencar di media sosial jurusan akuntansi dan memilih beberapa mahasiswa untuk aktif mengajak teman sebagai peserta kegiatan pelatihan aplikasi Mendeley. Keempat, waktu yang terbatas ketika penyampaian materi pelatihan aplikasi Mendeley, di mana rencana antisipasi yaitu mengkomunikasikan kepada pemateri pelatihan untuk memberikan materi inti serta memberikan tips dan trik mudah bagi mahasiswa tentang bagaimana cara menghindari plagiarisme karya ilmiah. Dan yang terakhir, tidak tersedianya ruangan untuk melakukan pelatihan aplikasi Mendeley, di mana rencana antisipasi yaitu mengkomunikasikan jauh-jauh hari kepada pihak AUK, FE, UBB yang bertanggung jawab untuk mengatur penjadwalan ruangan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.